Putus. Beli giring. Gak ada suaranya asli. Dia susah banget. Gak ada suaranya Beli, masalahnya. Nah ini, oke, ini bisa ya? Suaranya, Sekarang ya? udah bisa. Aman? Connecting. Oke, ini suruh kalian ada yang follow si ini nggak? Si Onadio bekas vokalisnya Killing Me Inside. Suruh dia coba IG live juga sekarang. Nih terus Nyaman Sunario. SID kira-kira bakal ngeluarin single lagi atau album baru nggak? Suaranya asli. Oke. Putus-putus. Halo. Suaranya Beli putus-putus nyampe ke sini. Teret gak bisa. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Halo. Hai Beli, semoga ini lancar ya Beli ya. Ya, oke, berarti algoritma ini Instagram sedang memantau nih kayaknya. Oke. Tadi pertanyaannya masih kira-kira SID bakal ngeluarin single lagi atau album nggak? Seharusnya kan SID tur beberapa kota tahun ini. Tapi karena situasi seperti ini, jadi turnya ditunda dulu sampai normal. Saat ini kalau saya pribadi sih ada beberapa lagu-lagu baru yang saya garap sendiri di rumah. Bobby juga menggarap beberapa lagu baru. Tapi proyek terbaru kami adalah yang terbaru ini yang merilis single judulnya Tentang Tiga. Itu lagu yang ada di album yang kami rilis 2018. Jadi merilis single dan juga video klip Tentang Tiga. Itu yang terbaru sih. Nanti rencananya akan dirilis bulan Agustus tahun ini. Jadi sekaligus merayakan ulang tahun Superman is Dead yang ke-25. Wih, 25 tahun. Wow, iya. Selamat 25 tahun. Thank you. Itu 18 Agustus 2020 ini kami akan berusia 25 tahun. Wah, congratulations for SID long last. Semoga sukses terus. Cuannya makin banyak, ya kan? Astungkara. Iya, thank you. Kira-kira launchingnya di mana, Bli? Rencananya ya kalau situasi memungkinkan ya kalau bisa launchingnya di seluruh Indonesia. Tapi kalau situasi belum normal, kemungkinan besar ya akan di Bali aja. Mungkin akan bisa kayak konser streaming atau kayak gitu lah. We'll see. Oke. Jadi itu sih belakangan ini sibuk itu. Terus saya juga sama istri banyak bikin lagu di rumah. Jadi kami karena banyak waktu luang, jadi saya sama istri ada sekitar 3 atau 4 lagu baru lagi dan mau menyelesaikan albumnya band saya bersama istri kan ada tuh namanya Flaminora. Jadi Flaminora sedang rekaman dan itu mini album 6 lagu, sudah 90% prosesnya menyelesaikan itu. Jadi kemungkinan besar sih Flaminora mungkin akan rilis duluan mini albumnya sebelum SID merilis single sama video klip dan merayakan ulang tahun ke-25-nya. Oke. Jadi sebenarnya cukup padat sih. Jadi kalau ada yang bilang saya musisi kurang kerjaan atau kurang job sih ya mungkin mereka kurang tepat sih istilah itu. Kita omelin aja, lo yang bener aja lo kalau ngomong lo gitu. Oke. Tapi anyway Beli kan sering mau coba pakai handphone. Ini saya sorry. Ini saya sekarang masih pakai handphone istri saya. Jadi saya coba pakai handphone saya lagi ya, coba ya, kayaknya udah normal. Oke.
Okay. Soalnya istri saya kalau nggak megang handphone dia tuh megang pisau dia. Hai Kanora. Aduh, I'm your big fans anyway. Okay. Ini dia lagi handukan jadi malu kelihatan. Oke, saya matiin dulu bentar ya. Kita lanjut handphone saya ya. Oke. 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 Ayo LGN, tunjukkan dirimu, LGN Bali. Nah, lapo Cak, Bekasi. Halo Bekasi, LGN Bekasi. Semoga SID bisa segera konser di Bekasi ya. Arlingga Jogja. Masih kurus kamu Arlingga? Ibumu masih cantik. Mana nih LGN Bali nih? Ya. Oke. Klepon, boleh Gus? Titip di Rumble ya Gus ya, teleponnya nanti saya promoin Gus. Oke, kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Beda kan kualitas gambarnya beda kan? Iya. Tapi semoga nggak kenapa-napa nih live yang nggak terganggu lagi ya. Tadi tuh kita sudah dikasih peringatan, jadi ada beberapa kalimat yang tidak boleh diucapkan. Itu udah jelas. Algoritmanya Instagram sudah tahu ini. Wah. Berarti ini kita langsung ke topiknya. Boleh. Sejak tahun berapa beli paham tentang ganja atau beli tahu ganja itu? Jadi kalau pertama kali dengar itu dari SMP. Jadi saya dulu kan SMP sudah tinggal di Kuta, jadi sering bergaul sama orang-orang jalanan. Terus ada beberapa dari mereka yang ya namanya orang jalanan ya, mereka secara apapun gitu. Jadi mereka jual mushroom, jual diri. Ya, jual namanya hidup kehidupan jalanan kan. Jadi cuman tapi tahu aja waktu SMP tuh tahu aja, oh itu lagi orang lagi ngisap ganja kayak gitu. Karena waktu itu orang tua saya kan sangat kayak ya gitu seperti standar orang tua Indonesia kebanyakan hingga saat itu. Mereka stigmanya sangat negatif banget tentang ganja. Jadi mereka tuh bilang, oh itu pemakai ganja tuh di kepala mereka tuh sama dengan pemakai heroin, sama dengan pemakai narkotika yang jenis istilahnya ya non herbal gitu. Iya benar. Bisa dibilang pemakai ganja tuh sama dengan kriminal gitu waktu itu. Jadi saya waktu SMP ya cuman tahu-tahu aja, oh itu om itu lagi pakai ganja, om itu jualan ganja. Tapi kalau manfaatnya secara medis itu saya baru tahu itu pas baru-baru kuliah. Gitu. Pas baru-baru kuliah. Itu kira-kira tahun berapa beli baru-baru kuliah? Saya kuliah itu tahun 95-an. Tahun 95 baru mulai kuliah, itu baru kan sudah ada internet. Belum ada internet. Belum ada internet, beli. Tapi itu saya tahu manfaatnya itu dari majalah High Times. Mungkin orang yang cukup pasti tahu majalah itu kan. Soalnya kan ada teman-teman dari luar negeri, teman-teman bule gitu atau teman yang baru pulang dari berlayar gitu, mereka bawa majalah High Times. Dari sana baca-baca, oh ternyata manfaat medisnya banyak gitu. Dan benar. Terus stigma tentang ganja itu, pemakai ganja adalah seorang kriminal, pemakai ganja adalah seorang pemadat segala macam tuh mulai hilang di kepala saya. Dari sana saya mulai sadar, oh ternyata ini manfaat, ini tumbuhan ini nggak ada bahayanya gitu. Dan terus saya kulik-kulik lagi, saya pahami sisi politik, saya pelajari kayak sejarahnya kenapa ganja bisa dilarang, kenapa pemerintah macam tuh ya, semuanya akhirnya makin masuk akal gitu loh, makin masuk akal. Akhirnya makanya belakangan ini saya kayak udah kayak karena saya sangat percaya diri dengan informasi yang saya punya. Kenapa ganja ini
dan kenapa ada stigma negatif tentang ganja. Jadi informasi yang saya miliki, makanya saya berani terang-terangan bilang ke publik kalau jika saya terus 3 poin di saat Bli mendengar kata ganja. 3 poin aja nih, 3 poin. Di saat Bli mendengar kata ganja. Yang terlintas di pikiran Bli apa? Halo? Halo? Ya, gak ada suaranya. Halo? Halo? Nggak, suaranya nggak ada ya. Gila ya. Aduh. Susah juga ya. Ini Indonesia semuanya serba dilarang ya. Bicara tentang marijuana nggak boleh, bicara tentang pandemi nggak boleh. Jadi kita tuh harus bicara apa dong? Suara saya masuk? Suara saya masuk nggak? Masuk, oke. Mari kita coba lagi ya. Mas Q, Mas Uti. Pepen, Mas Pepen. Mas Pepen ini server, Mas Pepen ini salah satu server paling di Indonesia nih. Dia tuh kalau itu kayak orang kayak makan kayak singa lagi makan. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Masuk suaranya? Oke, masuk suaranya. Aman. Kira-kira nih kita akan nyoba sampai berapa kali nih Bli? Wah, nggak ada suaranya lagi. Halo. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nah, sekarang udah aman kan? Aman sih, tapi putus-putus. Putus-putus. Delay banget. Ke psikolog kan minta obat untuk biar bisa membantu tidur segala macam. Mungkin kalau saya bilang itu di Bali kan psikolog psikolog tuh nggak terlalu banyak di Bali ya. Maksudnya nggak sampai 30-an gitu lah. Itu mungkin bisa dibilang hampir semua psikiater dan psikolog di Bali itu saya coba satu-satu tuh saya cari obat yang paling efektif gitu ya. Dan sekitar hampir 1 tahun lebih saya coba cari obat itu nggak dapet gitu loh. Benar-benar jadi saya hampir setahun lah saya tuh benar-benar susah tidur. Jadi sehari itu tidur cuma 2 jam, kadang-kadang nggak tidur sama sekali. Itu susah banget dan saya malah jadi sangat ketergantungan terhadap yang namanya Xanax. Oh, sejenis obat-obatan ya? Iya, ya itu kan membantu, itu kan antidepresan kan. Antidepresan benar. Jadi waktu itu sempat saya ketergantungan sama Xanax yang awalnya dosisnya kecil kan, masih pakai sehari 1/2 butir karena ya tubuh manusia kan mereka kayak dan apa ya obat-obatan medis farmasi itu kan memang seperti agak didesain memang agar kita membutuhkannya selama mungkin gitu. Iya, benar. Jadi dosisnya harus makin lama harus makin nambah lagi. Jadi ya bagikan ya seperti hidup di neraka gitu loh. Kan tidur itu kan sangat penting ya. Tidur itu salah satu kebutuhan pokok kebutuhan yang manusia yang paling dasar. Dan itu kamu tidak bisa memiliki tidur yang cukup, itu harimu itu dari baru bangun sampai selesai itu akan buruk gitu. Nggak bisa efektif itu nggak bisa gitu. Lalu akhirnya
beberapa kawan menganjurkan saya coba dicampur, coba kamu pakai ganja, pakai marijuana gitu. Soalnya kalau minta resep ke dokter marijuana kan di Indonesia belum bisa kan. Iya benar, belum bisa. Dan akhirnya beli mencoba. Nah, ini gini, awalnya itu saya tur ke mana? Saya kan sempat tur ke Eropa itu. Saya sempat tur ke Eropa dan di Amsterdam. Di Amsterdam itu kan gampang banget ya cari segala jenis marijuana gitu. Dan di sana tuh saya tuh bener-bener nggak perlu pakai obat. Untuk tidur itu saya tinggal coba setengah batang itu pun langsung bisa tidur dengan nyaman tuh, dan bangunnya tuh seger gitu. Jadi di sana saya sepulang dari tur di Eropa itu sampai Indonesia, akhirnya saya mencoba memadukan antara obat dokter saya padukan dengan marijuana gitu. Oke. Berarti bisa disimpulkan bahwa Beli merasa cocok dengan tanaman ini gitu. Sangat cocok. Jadi satu, membuat tidur lebih enak. Terus kedua, saya kan tipe orangnya ini sangat sangat hyper orangnya, nggak bisa diam. Jadi saya tuh bergerak terus, pikiran saya tuh selalu berpikir gitu loh. Jadi saya tuh susah tenang orangnya. Ketika mengkonsumsi marijuana, saya bisa merasa lebih tenang, merasa lebih lebih sehat, lebih berpikir juga lebih jernih gitu. Jadi nggak cepat panik. Ya. Kalau dulu kan dulu saya lebih gampang panik. Kalau sekarang lebih chill gitu. Menghadapi bully kan sering tuh dibully di internet segala macam, di sosial media gitu. Kalau dulu tuh masih sangat emosian. Kalau sekarang tuh lebih kayak saya jadikan lawakan gitu. Jadi lebih bisa, intinya marijuana tuh bisa membuat saya lebih menikmati hidup gitu, sebagai seorang manusia. Dan yang perlu digarisbawahi kan, saya tidak merugikan orang lain gitu. Tidak ada, itu paling benar. Iya, tidak ada mencuri, tidak ada merampok, tidak ada berbuat kriminal. Dan marijuana juga cenderung membuat orang yang agresif itu menjadi lebih calm gitu. Jadi ya begitulah. Oke. Berarti tapi gini, kalau secara pribadi, apakah marijuana itu membuat Beli ketergantungan? Apakah maksud saya gini, apakah Beli harus merasa bahwa saya harus menggunakan itu, tapi apakah Beli juga baik-baik saja di saat itu tidak menggunakannya? Ketergantungan itu benar-benar tidak ada. Jadi ini yang orang-orang yang tidak tahu kan. Orang mikirnya tuh kalau pakai ganja akan ketergantungan. Kalau nggak, misalnya kalau biasa pakai ganja, nggak kena ganja akan kayak orang sakau. Karena mereka masih berpikir ganja ini sama dengan tanda kutip narkoba ya, kayak heroin, ekstasi, crystal meth segala macam. Jadi ketika ini kan di Indonesia kan ganja ini masih kriminal ya, masih bisa kamu bisa ditangkap polisi segala macam. Jadi saya pun di Indonesia ini mengkonsumsi itu pun sangat jarang gitu, karena kan susah banget nyarinya. Itu benar. Tapi setidaknya setidaknya dari pengalaman Beli pun kita udah bisa mengutip bahwa ganja itu tidak membuat manusia ketergantungan, dan tidak bisa maksudnya kita tidak bisa memberikan statement bahwa ganja itu bisa merusak manusia gitu, dan memberikan rasa adiktif seperti heroin ataupun nikotin. Nah, tetapi kan masih banyak stereotip orang Indonesia ini loh yang hanya menjadi follower, yang itu yang harus kita edukasi dan kita berikan soalnya kita berikan realitanya. Nah, sebenarnya aku banyak harapan dengan aku live sama Beli ini adalah aku bisa ngasih tahu gitu loh untuk orang-orang di luar sana yang berpikir tentang marijuana ini, bahwa marijuana it's not a bad thing, it's a really good thing for everyone gitu. Dan betul. Itu pun juga bisa jadi penyedap makanan gitu kan. Di luar aja diperjualbelikan bebas gitu. Oke, kita lanjut. Dan menurut
bahaya ganja yang pernah Beli rasakan sendiri kayak apa? Ada nggak? Maksudnya kayak ada cerita sesuatu gimana gitu sama ganja? Enggak sih, ya, satu-satunya gini, saya bisa tegaskan, saya bisa yakinkan 100% ke siapapun ya. Satu-satunya hal yang bahaya tentang ganja itu adalah aparat. Itu doang. Oke. Oke. Ganja itu nggak membuat kamu kayak apa, tidak membuat kamu jadi seorang penjahat. Kamu tuh justru kalau menurut saya sih ganja itu membuat orang menjadi kayak lebih apa, perasaannya tuh kayak lebih soft gitu loh. Jadi kamu tuh ingin ngelihat orang senang, ingin ngelihat temanmu ketawa, ingin berbagi energi yang gembira, positif. gitu. Positif ya. Jadi dan ketika Anda misalnya sedang contoh nih, misalnya sedang menonton dokumenter atau baca buku, itu ganja itu bisa menambah fokus gitu. Kalau bagi saya ya, ketika nonton dokumenter tuh kamu bisa berpikir, kamu tuh bisa melihat sebuah dokumenter tuh dengan lebih presisinya tuh lebih tajam lagi gitu, menelaah sebuah dokumenter atau mendalami sebuah buku tuh kamu bisa melihatnya dengan gambar yang lebih besar gitu lah, in a bigger picture gitu, karena otakmu tuh lebih hidup gitu. Jadi kamu tuh nggak kaku gitu pola berpikirnya. Jadi satu-satunya hal yang bahaya tentang ganja ini adalah ya hukum yang dibuat oleh manusia, Soalnya kan ini juga kan sudah berkali-kali dikampanyekan oleh LGN Indonesia dan LGN Bali juga. Sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada satupun kasus orang meninggal atau sakit karena ganja. Yang ada adalah suaranya menghilang kembali. Orang-orang sebenarnya bukan kriminal. Suaranya. Dan mereka itu agar hidupnya tidak stres. Mereka itu perlu stimulan agar mereka tidak depresi. Hilang.